Lagi ngobrolin yang lucu-lucu juga akhir ini ya. Beneran kamu nggak percaya? Nah, itu kalau ngomong percaya nggak percaya gitu kan ya. Ini Nggak, beneran kamu nggak percaya? iya. Coba jawab dulu. Percayalah, Nggak percaya. percayalah. Kalau kapasitas kita makin besar ya otomatis kan kita melihat segala sesuatunya jadi berbeda kan. Jadi berbeda itu jadi lebih kecil. Lebih kecil atau mungkin ya tergantung kalau Jadi kalau kapas orang yang kita melihat hal segala sesuatu besar berarti kapasitasnya kecil. kecil. Iya. Susah nih, nggak bisa nih. Wah, lu aja belum bertumbuh gitu kan. Oh gitu. Jadi salah orang itu. Iya dong. Jadi kita salah-salahin orang kayak gitu. Bukan salahin lah, kita upgrade diri dia. Kita upgrade diri. Gimana sih? Si Kan bos bos- ini kadang-kadang aneh-aneh aja nih. Apa tuh? Bisa-bisa dia aja emang kadang-kadang. Bisa-bisa itu gimana? Iya, ya bisa-bisa aja. Gimana bisa-bisa itu gimana? Nggak tahu. Kadang ada suatu hal yang perlu dijawab, atau nggak perlu dijawab itu loh teman-teman. Kalau dijawab makin panjang masalahnya. Oh gitu ya. Jadi kenapa saya suka berkomunikasi begitu? Menurut kamu saya lagi ngapain? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, sekali lagi, ada yang perlu dijawab, ada yang nggak perlu dijawab. Kalau tahu tapi nggak mau jawab, bukan nggak perlu dijawab, nggak mau jawab itu. Iya, daripada makin panjang. Oh, gimana? Nggak, tapi tadi menarik sebenarnya kalau mau percaya nggak percaya ya, atau trust gitu ya. Tadi ada yang bahas juga tentang namanya kecewa, gitu ya, kecewa, trust. Saya tergelitik akhirnya ya kita pasti pernah kecewa sama orang karena trust itu ya. Mungkin salah trust juga, akhirnya jadi kecewa dan akhirnya sulit memaafkan. Nah ini yang salah satu yang menarik buat saya adalah forgive itu dikatakan udah maafin gitu kan. Yo maafin deh, itu lu pasti bisa kok maafin dia. Easy word, memaafkan, tapi nggak segampang itu sebenarnya. Jadi kayaknya boleh kita bahas juga, karena kalau kita tahu tentang konsep memaafkan, gitu ya. Yang beruntung adalah bukan orang yang dimaafkan, tapi kita yang memaafkan. Itu yang lebih beruntung. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang itu, kayaknya boleh kita kupas tentang forgiveness. Yeah. Karena dulu pernah ada topik, ini bos kita ini jago dulu, bos ini jago. Dia pernah ada topik forgive and forget. Kalau masih ingat. Kalau buat saya, forgive bisa, forget enggak. Bukan forget kejadiannya, tapi forget atau rasa kecewanya itu hilang. Jadi kalau ingat kejadiannya udah nggak ada rasa benci lagi, rasa kecewa lagi, berarti sudah forget dirasa. Di memori kan kita dikasih otak, kan kita punya otak, nggak mungkin lupa kan. Kondisinya nggak mungkin lupa, situasinya nggak mungkin lupa, kejadiannya nggak mungkin lupa. Tapi rasa kecewanya, rasa bencinya, rasa keselnya bisa hilang. Karena sudah forgive tadi. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, udah kok gue udah maafin, tapi rasa kecewanya, rasa keselnya, rasa bencinya masih di situ, masih ada, berarti belum memaafkan. Nah, sebenarnya gini ya, kenapa sih orang kecewa ya? Karena dia merasa jadi korban. Ya. yes. Jadi kalau dia merasa jadi korban, ya kan, dia merasa orang lain memperlakukan dia tidak semestinya, Yep. tidak seharusnya, dan merugikan dia. Yes. Ya. Jadi kalau selama dia berpikir dia adalah korban, dia pasti akan kecewa. Nah, sekarang gini, kalau kita ditipu deh, atau dicelakai oleh saudara sendiri, gitu kan? Gimana maafin nih? Dan Ya. itu bukan hal kecil ya, hal besar. Gini. Nanti kita kalau ada waktu kita bahas kondisinya lah, situasinya, karena biar ada pandangan. Kalau menurut saya gini, kenapa kita bisa tertipu? Artinya kita masih kurang pengalaman, itu nomor satu. Yes. Berarti masalahnya kan bukan di orang lain. Ya. Kita kurang pengalaman. Ya. Ya. Kalau kita sudah punya pengalaman, jam terbang, kapasitas, kepekaan, sebenarnya akan semakin kecil kemungkinannya kita tertipu. Setuju. Atau ditipu. Ya. Ya. Yang kedua adalah memang kadang-kadang ada proses yang memang harus terjadi dalam hidup kita. Tidak bisa tidak. Di mana proses itu akan menumbuhkan kita. Jadi kedewasaan. Sebenarnya kita bukan korban.
di mana sebenarnya kejadian itu dibutuhkan untuk kita bertumbuh. Oke. Tanpa kejadian itu, kita tidak akan bertumbuh. Nggak belajar lah ya. Kita tidak akan bertumbuh. Oke. Bukan sekedar belajar, Iya, ya. iya. Banyak aspek. Iya. Yang akhirnya kalau kejadian itu terjadi, kalau kita punya mental yang baik dan benar, kita tidak merasa jadi korban. Sakit itu ada, pasti tetap sakit. Pasti tetap ada banyak malam kita sedih, banyak malam kita menyesali mungkin, banyak malam kita merasa tertekan dan berbeban. Tapi pada saat kita punya mental untuk terus melaluinya, over it, ya kan, kita akan bertumbuh lebih daripada sebelumnya. Banyak orang perlu dibantu untuk bertumbuh. Dibantu oleh apa? Ya, situasi-situasi tersebut. Terkadang, tanpa situasi tersebut, kita ada di posisi nyaman. Posisi di mana kita tidak mau keluar. Nah, ada kalanya orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya pastilah, nggak mungkin orang-orang di luar lingkar satu kita bisa mengganggu kita kan? Yes. Pasti orang-orang di sekeliling, ya otomatis lah itu sudah pasti keluarga, orang tua, saudara, teman baik. Itulah alat yang dipakai. Ya kan? Kadang-kadang ada situasi yang terjadi karena mereka-mereka ini loh. Ya. Padahal bukan kita penyebabnya. Tapi kita terseret, ya kan, untuk masuk ke dalam situasi itu dan akhirnya membebani, menekan, dan merugikan. Ya. Nah, kalau kita bisa melihat kita bukan korban, How to switch? kalau saya kita gini, bukan korban. Gitu. Pola Kita, pikir saya nih, satu. Jangan sampai kejadian itu terjadi karena kelalaian saya. Ya. Kalau karena kelalaian saya, artinya saya perlu berubah. Saya perlu lebih baik. Tapi kalau kejadian itu terjadi bukan karena kelalaian saya tidak berhutang loh. Dimana saya tahu itu untuk mendewasakan saya. Yang paling bahaya adalah kejadian itu, masalah itu muncul. Tragedi itu muncul karena kelalaian saya. Oke, Sang gini. Nah, itu paling bahaya. Kalau itu memang bertumbuh lah ya, kita memang bisa bertumbuh, oke lah. Sang kalau ini jadiannya waktu dia udah usia lanjut justru. Pada akhirnya sebenarnya yang kita perlu temukan ya, bukan mempertahankan apa yang menjadi milik loh. Jangan fokus kepada kepemilikan. Kalau fokus kepada kepemilikan nggak ada ujungnya. Tapi fokusnya tidak pada kepemilikannya. Fokusnya pada pertumbuhannya. Apa yang ditumbuhkan? Ya. Iya, apa yang ditumbuhkan? Kedewasaannya, pribadinya. Udah usia 70 tahun loh. Iya. Pada akhirnya belum tentu apa yang dia miliki kembali ya. Tetapi, kalau dia bisa menemukan mutiaranya di dalam kejadian-kejadian itu, bahkan menjadi pandangan yang baru yang built in di dalam hidup dia, oh itu mahal. Jadi, kalau fokusnya hanya materi ataupun sesuatu yang terlihat, ya itu tidak ada artinya. Iya. Tapi kalau fokusnya adalah pada pandangannya yang di elevate, cara dia memandang segala sesuatu yang elevate, kebijaksanaannya, wisdomnya, pengertiannya, oh itu mahal. Walaupun sudah usia lanjut ya. Bahkan udah, ya kalau orang bilang bau tanah lah, udah ber-70 lebih gitu kan. Selama dia masih hidup masih ada tujuannya. Nah, dan saya percaya pada saat dia masih hidup, mungkin pengertian dan pemahaman itu membawa dia ke tingkat yang lebih tinggi, yang membuat dia pada akhirnya mungkin tidak telat, mungkin ada hal-hal yang dikoreksi sehingga mungkin hubungan dia dengan keluarga, hubungan dia dengan orang terdekat, ya kan? Mungkin dia juga bisa menjadi, mungkin ada pemahaman-pemahaman yang bisa diajarkan kepada anak-anaknya dia, yang tadinya salah ajar, tetapi sekarang menjadi tepat ajar karena ada kejadian tersebut, dan pada akhirnya menghindarkan anak-anaknya dia itu dari kesalahan-kesalahan fatal di kemudian hari. Jadi sebenarnya masih banyak. At the end gini, kalau itu kesalahannya karena kita harus segera berubah sih. Tapi kalau kesalahannya bukan karena kita, berarti memang sebenarnya gini loh, dari awal itu juga bukan milik kita. Ya. Ya, saya percaya itu dipercayakan saja. So how to forgive?
Ya kalau kita punya pemahaman ini, bahwa kalau itu bukan karena kita, bukan karena kelalaian kita. Kalau karena kelalaian kita, tentu kita harus berubah. Iya, setuju. Supaya kita Tahu, kalau bukan karena kelalaian kita, kita tahu ada sesuatu yang lebih hebat lagi yang kita akan terima sebenarnya. Terlepas bukan ya apapun bentuknya ya, bukan materi, apapun bisa juga bentuknya. jadi materi yang lebih banyak. Ya, istilahnya apapun itu bentuknya ya. Iya. Karena gini, untuk kita menangani sesuatu yang lebih besar, itu kita butuh bukan hanya dana. Iya. Mentalitas kita siap menerima yang lebih besar dulu loh. Yes. Pada saat nanti kita lebih besar, pasti kan akan lebih banyak orang mengecewakan, Ya. lebih banyak tekanan, lebih banyak orang yang menyusahkan kita dan sebagainya. Kalau kita punya materinya tapi nggak punya mentalnya, Habis juga. itu bukan sesuatu yang jadi baik loh. Betul, habis juga kok. Ya kan, itu Iya. bahkan akan menggerogoti kita jadi sakit penyakit dan sebagainya. Setuju. Nah, jadi gini, pengalaman saya pribadi ya, kejadian-kejadian itu kalau saya bisa ikhlas menerimanya, menyadari bahwa itu bukan punya saya dari awal. Karena gini loh, saya percaya bahwa itu dipercayakan saja, dititipkan. Punya Semua siapa, itu Bos? titipan. Hah? Punya siapa berarti? Ya pasti punya yang empunya. Oh, punya Iya kan, dititipkan, dipercayakan Iya. sesuai dengan kedaulatan dia lah ya. Iya. Kalau kita nggak dipercayakan, biarpun kita mau ngoyok kayak gimana, sulit. Harus ada sisi kita dibukakan jalan, kita juga mau rajin mengerjakan, itu menjadi hak kita, dipercayakan, maksudnya bukan hak kita, hak yang sesuatu dipercayakan, dan pada saat mungkin bukan karena kesalahan kita, lalu titipan itu diambil, berarti ada sesuatu yang lebih besar yang mau dititipkan, baik itu bisa berupa pengertian, pemahaman, kedewasaan, ketajaman, kedalaman, kepekaan, ya kan? Sesuatu yang mahal, bisa juga berupa harta kembali yang dititipkan, ya kan? Diberikan, untuk dipercayakan maksud saya. Tapi memang kita harus melalui fase itu. Nah, jadi jangan terpicu, terpancing untuk melihat orangnya, kejadiannya. Tapi ada sesuatu yang mahal di belakang kejadian itu yang harus dilihat. So, how we forgive? Arti Ya, kata adalah kita tidak memandang diri kita sebagai korban. Betul. Kita bisa melihat bahwa ini adalah ada sesuatu yang akan terjadi. Gitu ya. Betul. Makanya kita harus bisa memaafkan. Betul. Dan juga gini, kalau buat saya pribadi lebih jauh lagi. Apa hak saya juga untuk memaafkan dia? Apakah itu semua? Apakah saya adalah orang yang berhak menjudge dia juga? Karena kan saya juga orang yang bersalah. Kalau saya melihat diri saya lebih baik dari dia, berarti kan saya ngejudge dia dong. Berhak ngejudge dia dong. Apakah kita lebih baik? Tapi kalau emang dia salah ya salah. Salah ya salah. Tapi Salah, maksud saya gini, apakah porsi kita ngejudge dia? Bagaimana kita orang yang bersalah ngejudge orang yang bersalah? Dan udahlah, serahkan aja lah sama empunya. Ngerti kan maksudnya? Pada akhirnya, bagaimana maling teriak maling lah, kurang lebih begitulah. Ya kan, kita kan juga sama-sama maling lah. Iya kan? Jadi udahlah, memang kita tahu dia salah. Biarlah penghukumannya udah datang dari yang empunya, jangan dari kita. Dari kita nanti repot. Contoh kan gini, kamu punya 2 anak. Lalu si adik pukul kakaknya. Lalu kakaknya ngebales pukul. Nah, respon kamu gimana? Iya, dua-duanya saya strap. Hah? Dua-duanya saya strap. Strap ya? Tapi kalau contoh adiknya pukul kakaknya, lalu kakaknya diam, nggak melakukan apa-apa, apa yang kamu lakukan? Dua-duanya saya strap juga. Hah? Iya. Dua-duanya strap juga? Padahal kakaknya diam aja nggak membalas. Sampai adik lu mukul berarti ada sesuatu dong. Nah, bukan, ini kejadiannya si adiknya mukul aja. Ini iseng. Iya, Iseng. iseng. Oke, ya udah. Kalau iseng ya adiknya saya strap. Kakaknya? Enggak. Ya, itu kan. Biarkanlah bapaknya aja yang ngurus. Iya. Karena pada akhirnya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Emang kalau kita contoh marah, uangnya kembali, haknya kembali. Nggak juga. Ya kan? Ya, sudahlah, dia mau melakukan, itu urusan dia sama papanya dia. Bagian saya harus melihat mutiaranya loh, untuk saya bisa segera move forward, untuk saya bisa menerima mutiara itu. Oke. Jadi kita ngebahas tentang bagaimana cara kita forgive lah ya. Ya, Bagaimana dengan cara melihat kita- itu, cara kita memandangnya lagi balik. Iya. Kalau kita memandangnya kita korban, kita nggak akan forgive. Kalau kita memandangnya tidak ada mutiara yang lebih luar biasa, kita juga nggak akan forgive. Wow. Kalau kita melihatnya bahwa ini hak kita untuk menghukum dia,
Kita juga nggak akan forgive dong. Kita take the part untuk judge dia dong, untuk kita tekan dia. Tapi memang pada akhirnya gini loh ya, saya melihat begitu banyak kejadian dalam hidup saya yang memang nggak bisa saya hindari sih. Memang itu harus saya terima. Ujung-ujungnya kalau saya perhatikan, itu untuk menumbuhkan saya sih. Tapi saya tahunya di ujung, waktu saya tidak menjadi kecewa dan saya terus melakukan bagian saya dengan baik, saya tuh tahunya di ujung. Di depannya saya tidak tahu. Contoh, saya punya satu karyawan dulu, dia ikut saya lama, saya bilang, udahlah kamu buka aja lah usaha, jangan ikut saya kasih, saya modalin. Singkat cerita saya rugi besar. Waktu saya rugi besar, saya terpaksa terlibat karena dana yang saya berikan itu habisnya tuh bukan dana awal, 5 kali lipat lebih besar daripada dana awal. Wah, saya jadi tertekan. Singkat cerita, ya salah saya juga sih, karena saya juga izinkan dia berusaha kan ya. Dan singkat cerita, waktu udah rugi besar saya terlibat. Akhirnya wawasan saya terhadap keuangan, wawasan saya terhadap manajemen, kepemimpinan, wawasan saya terhadap tekanan itu bertumbuh. Dan singkat cerita, usaha itu sekarang memberikan keuntungan buat saya. Amazing. Ya kan, kalau di mana usaha itu saya tidak akan terlibat dan bahkan terpikir untuk masuk ke dalam usaha itu kalau bukan karena mantan karyawan saya itu. Karena mantan karyawan saya itu, akhirnya saya terlibat masuk. Itu kayak jalan yang memang jalan yang harus saya tempuh, tapi dengan cara yang seperti itu. Iya. Iya kan? Iya. Akhirnya usaha saya itu lumayan. Tapi kan waktu di awal saya nggak tahu itu akan lumayan. Iya. Yang saya tahu uang saya habis. Jadi apapun itu bentuknya, kalau kita memaafkan orang-orang yang berbuat sesuatu sama kita, itu bukan untuk kepentingan orang itu sebenarnya, tapi buat kepentingan diri kita. Ya kalau kita nyimpen sampah ya, kita Nah, akan itu kan, sakit. betul kan? Iya. Di situ itu. Ya tapi kan kalau kita tidak punya pemahaman, Susah untuk maafin. susah. Pasti Dan nggak- setelah punya pemahaman pun rasanya nggak enak loh. Pasti Ada nggak proses di mana kita juga harus deny ya, mendinai perasaan kita. Oh. Karena waktu kita memaafkan, kita udah buat keputusan memaafkan, bukan berarti kan perasaan itu tidak bisa kembali. Ada perasaan-perasaan tidak nyaman, ya, perasaan-perasaan terluka. Kadang-kadang bisa balik loh, bisa teringat. Yes. Tapi pada saat seperti itu, bagaimana kita tetap menghadapi perasaan itu? Acceptance. Denial. Iya. Bukan denial, kita mendinai. Bukan denial, memdenial perasaan kita soal itu tidak ada. Tapi kita menyangkal perasaan kita dan mau menerima orang itu. Itu perlu dilakukan juga berulang-ulang. Iya, pasti ya. Sampai hubungan itu menjadi membaik lagi. Iya. Kalau kita enggan, menghindari, ya kan, hanya sebagai satu Lip service. ucapan biasa saja, saya sudah maafkan kamu, tapi saya menghindari. Itu nggak bisa. Makanya waktu yang tadi awal saya bilang bahwa kalau kita ciri-ciri sudah memaafkan, totally memaafkan adalah saat teringat kondisi itu atau ketemu orangnya lagi, rasa-rasa itu udah nggak ada lagi. Betul. Kalau rasa masih ada, berarti kita belum memaafkan Iya, sebenarnya. dan juga saya mau sampaikan kadang-kadang mungkin pertemuan pertama, kedua, ketiga rasa itu Nggak masih nyaman, membekas. betul. Masih. Tapi pada saat kita menghadapinya terus-menerus, pada satu titik entah kapan, kalaupun memang orangnya tulus juga loh ya, dua sisi tulus loh ya, Iya. akan membaik sih. Nah, kalau orang yang nggak tulus gimana? Ya sudah, kita tetap Bukan kita ya, memaafkan. orang itu nggak Kita tulus. tetap memaafkan, tapi ya untuk kepercayaan, untuk hubungan yang lebih dalam, itu kan dua hal yang berbeda. Lebih bijak lah ya. Lebih bijak. Jadi ada, Tetap berteman, cuma nggak tahu dekat lah. ya, karena kan mungkin kan dia ikhlas, Iya. mungkin ada intensi Iya, atau yang tidak baik, ataupun mungkin kurang bisa dipercaya lagi. Setuju. Tentunya kita harus bijak dong, Iya. cerdik dong, bukan maksain diri untuk percaya. Iya. Oh, dulu udah nipu kita uang, kita percayakan uang lagi. Itu namanya Padahal orangnya belum berubah, itu bodoh. bodoh. Tapi saya pernah bodoh. Oh gitu ya. Iya. Tapi di situ belajar akhirnya kan. Ya di situlah yang saya bilang kan ya, kadang-kadang kejadian itu dibutuhkan untuk menyadarkan saya bahwa pemahaman saya dulu tuh tidak tepat. Tapi kadang-kadang kita memaksakan pemahaman itu ke dalam kenyataan. Kita pikir pemahaman kita tepat. Nah, kadang-kadang seperti itu kan harus mengalami terus sampai kita sadar. So jangan pernah blaming orang lah. Jangan juga gara-gara lu nih gua nggak gitulah. Kalau memang Supaya bisa memaafkan tentunya. Kalau masih gitu kan memang nggak bisa maafin, memang kalau bos. salah dia ya memang ya karena dia, tapi tidak untuk menghakimi dia. Nah itu, jangan blaming juga. Ya,
Ya, menurut saya. Contoh nih, gara-gara dia gue begini kan nggak begitu urusannya. Biasanya karena salah kita sih kebanyakan. Iya kan. Kebanyakan karena salah kita. Kadang-kadang saya mungkin salah pilih karyawan, salah mempercayai, salah timing untuk mempercayai, terlalu cepat mempercayai. Ya kan kadang-kadang karena saya nggak mau repot, saya mempercayakan sesuatu yang tidak seperti saya percayakan. Jadi sebenarnya banyak problemnya di kita sih. Ada kejadian-kejadian eksternal, tapi nggak sebanyak kejadian-kejadian kesalahan internal sih. Salah memilih orang, salah langkah, terlalu ambisius contohnya. Banyak kan salah kita sih sebenarnya. Porsinya ya, dibandingkan karena penyebab awalnya orang lain gitu. Ada penyebab awalnya orang lain, tapi kebanyakan. Ya. So intinya adalah kalau kita mau maafkan orang lain, kita harus bisa berubah cara pandang kita, bukan sebagai victim, bukan sebagai korban, tapi kita belajar untuk bisa lebih baik ya. Kalau balik lagi fair-fair aja. Kalau kesalahan itu karena kita, ya kita lebih berubah. Kita pastinya lebih baik. Kalau karena kita, lain, udahlah biarkan yang empunya yang ngurus. Tapi saya tergelitik sama kata-katanya sebenarnya, biarkan empunya yang ngurus. Berarti kita udah masih dendam dong. Bukan dendam, memang kita tahu dia bermasalah. Ya kita juga jangan berharap bahwa lu juga celaka lu, nggak gitu kan. Maksudnya bukan begitu, bukan mendoakan dia. Iya. Kadang-kadang kan kita suka bertanya, hidup ini tidak adil, enggak juga. Nggak usah, kan kalau kan banyak orang gini kan, udahlah gue maafin deh, biarkan Tuhan membalas. Enak aja, emang kerjaan Tuhan membalasin orang kan gitu, nggak juga kan. Gitu kan, banyak orang gitu kan, udahlah. Biarin aja deh, nggak apa-apa deh, gue ikhlas nggak apa-apa, biar Tuhan yang membalas. Itu bukan begitu sikap hati. Ya nggak begitu kan. Konteksnya bukan gitu ya, setuju. Karena bukan itu tujuan kita kan. Karena nggak usah minta juga, bos bisa ngukur sendiri lah. Iya. Yang punya bisa ngukur sendiri. Ya, tapi bukan sikap hati ya ke sana. Nggak tiba-tiba pas dia celaka, tuh kan makanya. Wah, nggak gitu juga gitu kan. Karena banyak banget ya saya lihat orang seperti itu. Doanya. Tuhan, saya lagi gini, Tuhan biarkan Tuhan membalas di. Kan nggak gitu juga kan. Bener nggak sih? Nggak perlu didoakan ya. Iya, makanya. Itu sudah nature. Ya, this nature, hukum alam. Iya, contoh kamu nature-nya Tuhan juga. Contoh kamu ada anak yang tadi ya, adiknya pukul kakaknya. Kakaknya nggak balas. Kakaknya nggak usah minta bapaknya balas. Dengan sendirinya bapaknya akan mendidik si kecil kan. Nggak usah diminta, itu sudah sesuatu yang... Ya kalau kita ngomong persona sebagai seorang manusia, ya kalau saya nggak lihat, saya nggak tahu juga. Kalau lihat pasti akan berespon. Kalau lihat pasti respon kan itu. Nggak lihat yang pertama, kedua, ketiga kan akan tahu juga kan. Iseng amat sih paling gitu doang kan. Tabiatnya akan kelihatan di momen tertentu. Nah itu dia. So Indian adalah how to forgive. Berubah cara pandang kita as a victim, dan kita bisa belajar untuk melihat lebih baik. Iya. Itu intinya. Dan sebenarnya saat kita memaafkan, bukannya orang yang kita maafkan yang lebih beruntung, kita bisa rilis something. Kita jadi enteng, kita jadi bisa that's the point. Lari, itu bisa yang punya banyak kita ide-ide. yang lepas beban, kita lebih tenang, hidupnya lebih enteng, dan kita bisa move forward. Something good lah. Iya, kalau enggak, waduh. So the benefit-nya adalah bukan orang lain, tapi diri sendiri sebenarnya. How to forgive itu kan. Betul. Amazing. So ya kalau udah dengar hal ini ya, kalau bisa belajar banyak tentang hal ini, jangan pernah berharap orang lain celaka, jangan pernah berharap orang lain celaka, tapi kita juga bisa memaafkan orang lain, karena benefitnya bukan di orang lain, tapi di diri sendiri. Dan bagaimana cara memaafkan, jangan selalu melihat diri kita menjadi korban, tapi kita bisa melihat diri kita akan lebih baik, dan kita belajar lebih bijaksana, lebih baik. Ini ngomongin forget, kenapa di dalam begini ya? Hawaii langsung beda loh, Pak Andi kayak ada cahaya ya beda loh. Itu karena ada lampu, Pak. Bener loh, di konten-konten lain kita selalu ada bercanda nih, begitu mau forget, gak ada bercandanya loh. Masa? Amazing emang Pak Andi ini. Langsung kayak... Nggak, Pak Emi juga gak ada bercandanya. Iya. Karena mendengarkan yang sesama. Emi juga amazing dong. Tiba-tiba langsung, wah, clear banget pembicaranya ya. Masa sih? Luar biasa. Emang nih konten ini kayak agak berat kayaknya. Oh gitu ya? Karena emang memaafkan orang lain itu ya tidak mudah, tapi harus dilakukan. Saya tanya sama teman-teman gini,
Siapa di sini yang pernah buat salah gitu ya, apa angkat tangan. Siapa di sini yang pernah buat salah dan ingin dimaafkan, angkat tangan lagi. Saya bilang jangan egois dong kalau gitu. Kalau kita juga pernah buat salah, kita juga ingin dimaafkan, ya berarti juga banyak orang di luar sana yang pernah buat salah sama kita juga ingin kita maafkan. So jangan egois kan. Jadi maafkan Bijaksana juga. Wih deh, memang saya begitu orangnya. Luar biasa. Ya itulah ya. Jadi saya sudah mulai tahu gimana cara memaafkan orang lain dan ciri-ciri kalau sudah memaafkan apa. Karena banyak nanya juga. Betul. Emang cirinya apa sih kalau saya udah maafin? Gampang cirinya. Saat ingat kejadiannya, saat ketemu orangnya, tidak ada rasa benci lagi, tidak ada rasa kesel lagi, dan tidak ada rasa negatif tadi lagi. Itu tandanya kita sudah bisa memaafkan dengan tulus dan ikhlas. Gitu dia. So, thank you Pandi ya. Thank you, Coach Emil. Ini memang kalau ngomong forgive ini Luar dahsyat biasa ini. ya. Mantap. So, semoga teman-teman di rumah bisa mulai memaafkan orang lain, bisa memaafkan orang yang pernah kita benci, bisa memaafkan orang yang pernah bersalah sama kita. Karena benefitnya bukan di mereka, tapi di diri kita. Yes. Thank you semuanya. Kita bisa move forward ya. Exactly. See you.